kepala. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur kepada Bapa di surga buat anugerah-Mu, kasih sayang-Mu yang Kau berikan hidup kami. Kalau kami masih ada, kami hidup semua karena Engkau. Sebelum kami nggak atas lain, kami utamakan Engkau. Itulah mereka mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami naikkan pujian penyembahan, kami naikkan doa syafaat, dan kami rindu untuk dengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus, urapi hamba-Mu. Roh Kudus, urapi kami. Lembutkan firman-Mu, sehingga firman-Mu jadi berkat buat kami. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi, mari sama-sama kita akan membuka firman Tuhan dari Matius pasal 13. Matius pasal 13 ayat yang ke Matius 13 ayat yang ke-24. Matius pasal 13 ayat 24 sampai ayat yang ke-35. Matius 13 ayat 24 sampai 35. Perumpamaan tentang lalang dan di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Kata Yesus, hal kerajaan surga seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tapi waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ya, gandum itu tumbuh dan mulai berbuli, tampak juga lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu kepada Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, dari maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama-sama waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkan daun lalang itu dan ikatlah berkas-berkasnya, lalu dibakar, kemudian kumpulkan gandum itu ke dalam lumbungku. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi pada mereka. Katanya, kerajaan surga seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan itu juga kepada mereka, hal kerajaan surga seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diaduk ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai hamil seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan semuanya pun tidak disampaikan Yesus kepada mereka, supaya genaplah firman disampaikan oleh Nabi, aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Kita perhatikan firman Tuhan dari ayat 24 sampai 30 menceritakan tentang lalang dan gandum yang sangat menarik. Lalang dan gandum dibiarkan bertumbuh bersama-sama. Ya, kita lihat yang jahat, yang baik masih diizinkan tumbuh bersama-sama. Tuhan izinkan, tapi satu ketika pada waktu tiba, waktu Tuhan datang. Waktu tiba kedatangan Tuhan, mana yang lalang, mana yang gandum akan kelihatan. Dan firman Allah berkata pada ayat yang ketiga, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai pada waktu menuai. Tiba menuai itu akhir zaman. Pada waktu aku akan berkata, para penuai, kumpulkan daun lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk bakar. Kemudian kumpul gandum itu ke dalam lumbung. Yang pertama yang sangat menarik, kumpulkan daun lalang dan ikatlah berkas untuk dibakar. Ternyata lalang dan gandum sama-sama tumbuh. Kalau gandum itu bertumbuh, kulitnya pasti mundur. Tetapi lalang bertumbuh tinggi, maka dengan mudah yang tinggi hati
yang merasa tidak butuh Tuhan, yang tidak perlu Tuhan, mereka yang akan tinggi justru dengan makan empuk bagi penyabit. Nah setelah itu baru gandum, karena gandum yang rendah hati, saudara yang rendah hati mau ya sekali berbuat semakin tumbuh semakin merendah. Nah sangat menarik, lalang juga ikat, gandum diikat, tapi lalang dimasukkan dalam api neraka yang kekal, tapi gandum dibawa ke gudang Allah. Gandum jadi Kristen yang berbuah, bukan Kristen yang tidak berbuah. Buah-buah pertobatan, buah-buah roh harus nyata dalam hidup kita semua. Amin. Saudara punya buah-buah. Pertama buah-buah yang tumbuh adalah lalang dan kita kesombongan, keamat. Itulah keinginan daging kita. Tuhan memberkati kita semua. Benar Bapak di surga. Lalang dan gandum menunjukkan buah roh dan buah daging. Biar kami ada anak-anak memiliki buah-buah roh. Oh, gandum buah-buah roh ini ada hidup kami, bukan buah daging yang menjadi kesombongan hidup kami. Sebab yang membuat lalang tinggi karena kesombongan, membawa mampu dalam itu karena keakuannya, dan makan dalam api neraka. Tetapi kami masuk dalam gudang Allah. Menteraikan firman adalah hati kami. Kami mau tetap rendah hati. Pagi-pagi kami cari Engkau, mengutamakan Engkau di segala-galanya. Mesbah keluarga, mesbah pribadi. Sebelum kami mengakses lain, kami butuh Engkau. Kami perlu Engkau, kami mencari Engkau, dan kami mau belajar hidup dan pimpinan Roh Kudus. Kembalikan kami besok pagi dan tubuh yang sehat, dengan tidak kurang satu apapun juga, dan sertai kami dan mencari nafkah, pergi dengan selamat, pulang dengan selamat. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para lawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang bekerja di depan, diberikan hikmat yang dari Tuhan adanya. Pelihara keluarganya sebagaimana Kau pelihara. Oh, mereka semua sebagai warga negara Indonesia mau divaksin, memperhatikan protokol kesehatan, dan kami mohon belas kasihan-Nya Tuhan. Yang sembuh semakin banyak, tapi yang sakit semakin berkurang, bahkan yang mati semakin berkurang. Terima kasih Bapak di surga dan kekasih. Terimalah berkat nikmatnya Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus dan saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin.